Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi Mas Santo di Raja Kaya Farm. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe channel ini. Makasih juga yang udah klik video saya. Mudah-mudahan teman-teman hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita bahas tentang ini, strategi penggemukan teman-teman. Maksudnya bukan strategi yang kayak sebelumnya, tapi strategi baru gitu. Jadi kemarin itu ada pertanyaannya itu, Mas, kalau kita misalnya gemukin domba itu paling bagus itu berapa bulan, terus umurnya berapa bulan. Nah ini teman-teman, saya jawab yang udah saya lakuin ya teman-teman, karena kalau saya jawab sebelum apa yang nggak saya lakuin nanti saya dikira keminter. Jadi saya jawab sesuai yang udah saya lakuin. Itu pertama adalah pengemukan jantan, terus pengemukan untuk keperluan Idul Adha. Jadi gini teman-teman, kalau saya milih pengemukan itu saya nggak pernah pakai waktu lama-lama. Apalagi kalau nyampe setahun gitu, dari Idul Adha, habis Idul Adha ngisi, terus keluar lagi nanti Idul Adha tahun depan. Nggak pernah saya teman-teman. Itu menurut saya kosnya banyak banget dan hitungannya itu jelimet, belum tentu itu ketemu teman-teman. Jadi kalau menurut saya untuk penggemukan jantan itu waktu terbaik itu ya tetap panennya itu Idul Adha. Karena Idul Adha itu kebutuhan buat sembelihan jantan itu banyak banget, pasarnya itu terbuka lebar. Jadi kalau penggemukan jantan di Idul Adha itu waktu terbaik itu ngisi 5 bulan sampai 4 bulan sampai 5 bulan. Jadi 5 bulan sebelum Idul Adha atau 4 bulan sebelum Idul Adha. Paling lama ya 5 bulan lah, jangan lama-lama. Nah, strateginya gimana supaya domba ini gemuk maksimal dan untung maksimal? Kenapa pilih waktu 5 bulan atau 4 bulan? Kalau teman-teman terlalu mepet, misalnya 3 bulan atau misalnya 2 bulan, itu harga bakalannya itu udah mahal banget teman-teman. Karena kan udah momen ya, maksudnya hampir semua kandang itu ngisi sesuai hukum pasar. Kalau misalnya permintaan banyak terus barangnya itu aja, harganya jadi tinggi. Kalau misalnya barangnya banyak, permintaan sedikit, harganya jadi murah. Itu mau barang apapun ya kayak gitu, mau itu domba, mau itu makanan, mau itu sembako, ya semuanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngisi 5 bulan sebelum Idul Adha, kemungkinan itu masih sepi teman-teman. Maksudnya orang belanja itu masih jarang-jarang. Karena biasanya itu orang itu paling rame-ramenya itu 3 bulan sebelum Idul Adha. Jadi dia gemukin tuh 3 bulan sebelum Idul Adha, itu biasanya dia belanja bahan. Jadi kalau masih 5 bulan atau kurang 4 bulan, biasanya masih harganya tuh masih masuk akal. Saya nggak bilang murah ya, maksudnya masih masuk akal lah. Nah, setelah teman-teman belanja, misalnya Idul Adhanya itu jatuh misalnya bulan 6 misalnya, bulan 6. Jadi belanjanya teman-teman tuh bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi nanti Juni itu keluar. Jadi 5 bulan. Itu kalau pakai 5 bulan ya teman-teman. Kalau misalnya pakai 5 bulan, 2 bulan pertama itu teman-teman, 2 bulan sampai 3 bulan pertama itu teman-teman nggak perlu langsung pakannya itu langsung teman-teman lost doll ibaratnya. Langsung teman-teman mau kasih banyak, kasih maksimal gitu di 3 bulan pertama. Jangan teman-teman, karena satu, teman-teman jadinya boros karena pakannya teman-teman kasih sampai ibaratnya maksimal banget, sampai full lah domba ini. Seolah-olah teman-teman
akan segera panen. Makanya teman-teman kasih pakan yang banyak banget, yang supaya dia tuh gemuk, lekas gemuk gitu. Jangan teman-teman, 3 bulan pertama itu kasih aja pakan itu sekedarnya. Maksudnya sekedarnya, yang penting dia nutrisinya cukup, yang penting dia hidup. Tapi jangan sampai stunting juga, tapi yang penting dia hidup, yang penting dia nggak sampai kelaparan, tapi dia sehat gitu. Ya tahulah teman-teman, nanti bisa kira-kira sendiri gitu. Maksudnya apa teman-teman? Biarin domba ini tumbuh secara tinggi dulu. Jadi biarin dia numbuh ke atas, biarin dia tinggi. Nah nanti ketika 2 bulan menjelang akhir, 2 bulan ibarat lari estafet, dia tinggal 2 putaran lagi. Nah itu baru teman-teman genjot pakannya, baru teman-teman kasih full sampai dia tuh dalam wadah pakannya tuh sampai ibaratnya sampai dia tuh lebih-lebih lah saking kenyangnya. Nah itu nanti ketika 2 bulan terakhir tuh dia akan mengalami kenaikan bobot yang sangat signifikan gitu. Kalau misalnya 4 bulan ya tinggal 2 bulan pertama sama 2 bulan terakhir. 2 bulan pertama kasih makan sekedarnya aja, yang penting domba ini hidup tapi jangan sampai stunting. Terus nanti di 2 bulan terakhir langsung teman-teman tuh gas pakannya. Jadi jangan dari awal teman-teman gas, karena kalau dari awal teman-teman langsung gas, dia itu nanti akan langsung gemuk di awal, langsung gemuk. Terus gemuknya itu nanti ketika udah masuk ke bulan ke-4 sama bulan ke-5 dia tuh udah stagnan. Karena apa? Karena konsentrat pakan kering itu dia itu ngefek itu ketika di bulan-bulan awal. Jadi ketika teman-teman misalnya di awal udah langsung genjot, langsung gas, dia itu secara ibarat orang tuh belum tinggi badannya itu, tapi dia itu gemuknya melebar, gemuknya ke samping. Jadi secara orang tuh nggak begitu gagah gitulah. Jadi kalau teman-teman pakai strategi ketika dia baru masuk, misalnya dia misal teman-teman waktunya 5 bulan, 3 bulan pertama itu kasih makan itu nggak usah penuh-penuh, yang penting sekedarnya aja sampai dia itu yang penting hidup lah, tapi jangan sampai stunting. Itu biar badannya itu tinggi, biar badannya itu tumbuh ke atas, ibaratnya biar ninggiin lah. Nah nanti 2 bulan terakhir baru teman-teman genjot. Jadi ketika dia udah tinggi langsung kita isi bagian dagingnya. Karena kalau misalnya teman-teman main dari awal langsung teman-teman gas pakannya, langsung kasih banyak, pokoknya asal dia mau kasih itu ya nggak apa-apa sih, itu juga nanti gemuk juga punya teman sendiri. Tapi secara cost itu tinggi teman-teman, secara pengeluaran itu tinggi, karena teman-teman itu 5 bulan itu praktis teman-teman itu pakannya digas terus. Ibarat konsumsi BBM itu dari awal pacuan, dari awal start itu teman-teman langsung guber sampai akhir teman-teman geber. Jadi secara strategi kurang tepat teman-teman, karena kehabisan bensin, nanti di akhir-akhir kehabisan bensin. Jadi kalau teman-teman penggemukan jantan khususnya untuk Idul Adha, yang jelas-jelas waktu panennya itu teman-teman tahu, karena semua hari Idul Adha itu kan pasti jadwalnya jelas teman-teman. Bulan ini tanggal ini pasti jelas. Paling orang kan belanjanya 2 minggu sebelum Idul Adha, 3 minggu atau 1 bulan sebelum Idul Adha itu kan udah rame. Nah teman-teman 2 bulan menjelang Idul Adha itu baru teman-teman genjot. Jangan dari awal genjot, karena yaitu yang saya bilang, satu untuk mengirit kos, kedua untuk program dia itu biar tinggi dulu. Nanti setelah badannya tinggi baru kita gas baru kita isi dagingnya, baru kita
baru kita isi badannya gitu. Jangan dari awal langsung teman-teman isi badannya, jadi kayak cenderung kayak domba apa, cebol gitu loh, gemuk doang tapi pendek. Nah, usianya berapa? Kalau saya sih menyarankan usianya itu 7 bulan up lah ya. Karena begitu masuk nanti 7 bulan, nanti kan 5 bulan lagi dia udah setahun. Nah, kalau setahun kan dia udah poel. Nah, kalau di tempat saya domba kurban, domba aja itu dia mau kurban itu dia nyari yang udah poel, udah pupa. Jadi kalau teman-teman bibitnya kekecilan, nanti takutnya menjelang Idul Adha atau udah Idul Adha belum poel, dan itu rugi banget. Di sini harga poel sama harga belum poel itu bedanya lumayan, dan orang kalau nyari Idul Adha buat bahan Idul Adha di tempat saya itu pasti nyarinya yang poel. Jadi usahain usianya yang udah 7 bulan ke atas. Atau misalnya kalau teman-teman khawatir 7 bulan nggak nyampe poelnya, teman-teman bisa 8 bulan. Tapi yang jelas 7 bulan ke atas udah cukup ideal lah. Kalau misalnya 5 bulan, tapi kalau misalnya 4 bulan ya berarti 8 bulan ke atas. Karena kalau terlalu kecil juga nanti resiko teman-teman, resiko stunting, resiko apa nggak nyampe di umur, itu rugi banget. Mendingan kalau misalnya harga bahannya yang kecil, misalnya yang 5 bulan misalnya 13,5, terus yang 8 bulan misalnya 15 ya. Kalau saya sih mending yang 8 bulan 15, nggak apa-apa harganya lebih mahal sedikit, tapi kan secara perawatan udah gampang. Jadi itu aja strategi penggemukan tentang pemilihan usia sama strategi pakannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa ikutin saya di IG teman-teman, di Raja Kaya Farm, TikToknya juga, Facebooknya juga. Ikutin saya di Tokopedia juga dengan nama toko Raja Kaya Farm. Jangan lupa subscribe channel ini teman-teman, biar berkembang, biar bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Makasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.